Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku tahun Sabtu ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang 100 sebab rezeki Anda itu mampet, rezeki Anda itu seret ya. Jadi 100 sebab ini Anda harus bisa kendalikan ya. Jangan sampai tidak bisa dikendalikan ya. Artinya kita itu meminimalisir supaya rezeki kita itu tidak mampet, tidak seret. Yang pertama, lalai sedekah pada malam Sabtu ya. Kedua, jarang meluangkan waktu untuk sowan orang tua, makan hasil riba, menunda kewajiban zakat atau infak, tidur melewati fajar ya. Artinya sebelum subuh ya, itu Anda harus bangun ya. Kalau Anda babas ya, katakanlah jam 6 jam 7 ya wis alamat itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena waktumu habis hanya untuk tidur. Harusnya waktumu itu sudah bisa Anda gunakan ya, sudah bisa menghasilkan ya. Mengeluh rezeki seret terus menerus, membiarkan pintu depan dan belakang segaris lurus, menaruh cermin langsung menghadap tempat tidur, sering berhutang tanpa perencanaan, mengabaikan tirakat malam weton sendiri, jarang mandi subuh pada waktu wage atau kliwon, kurang bersyukur atas nikmat yang kecil, suka menaruh sapu terbalik, pembersih rezeki terhalang, membiarkan keran air bocor, menyimpan pakaian sobek di lemari utama, memelihara tanaman berduri tepat di gerbang rumah ya. Rumah gelap dan pengap, membuat janji atau ingkar kepada guru atau atasan, membuang makanan sisa tanpa rasa sayang ya. Jadi kalau Anda itu mangan, entah mangan di oma, entah mangan di rumah, harus dihabiskan, karena kita tidak tahu ya berkahnya makanan itu yang makanan yang mana gitu. Apakah makanan yang sudah Anda makan atau yang terakhir gitu ya. Selanjutnya, menghina weton orang lain, jarang membaca doa untuk kelancaran rezeki, mengabaikan pembelajaran skill baru, memarahi anak di hari Sabtu, tidur di bawah balok melintang, menaruh dompet di lantai, melakukan transaksi kotor hari pasaran, memakai parfum berlebihan saat azan berkumandang, menyimpan jam mati di dinding atau ruang tamu, tidak merapikan meja kerja, energi berserakan, membentak pasangan ya setelah subuh, tidak menepati jam buka tutup usaha, jarang menyalakan lampu teras malam hari, terlalu sering mengatakan uang cuma angka, memelihara hewan tetapi menelantarkannya, suka bergunjing, membiarkan sarang laba-laba di pojok plafon, menggunakan sihir pelet demi keuntungan materi, melanggar etika bisnis, tipu-tipu atau markup, lupa menebus nazar, memakai sumpah palsu demi closing jualan, tidak menghormati senior atau pendahulu, jarang sholawatan ya, membaca doa ya, memiliki dompet usang lebih dari 5 tahun ya. Jadi kalau Anda punya dompet lebih 5 tahun gantiin wis ya, menabung uang di bawah kasur, membiarkan lukisan bernuansa sedih di ruang kerja, mengabaikan kesehatan atau biaya bocor rezeki, menolak peluang hanya karena gengsi, kurang olahraga, tubuh lesu, magnet rezeki rendah, bertransaksi persis pada sesi ya, selah bulan hampa tanpa ruatan, membuka payung di dalam rumah, menyimpan barang rusak di dompet, resleting patah, koin berkarat, sering bertengkar di depan kasir atau tamu, mengabaikan doa kedua orang tua, membuang air panas pada malam Selasa Kliwon,
duduk di ambang pintu, menahan keluar masuk rezeki, memakai kata-kata kotor saat makan, menyimpan foto mendiang tanpa dibersihkan minyak wangi, tidak menutup toilet setelah digunakan, menaruh tempat sampah di pintu utama, jarang membersihkan pojok tenggara sudut ruangan, malas puasa, ini puasa tirakat ya, seperti Senin Kemis ya, dan sebagainya, menumpuk piring kotor semalaman ya. Jadi kalau Anda ya pingin rezekimu lancar ya, habis makan kotor bersihkan. Berkata uang tidak penting, tetapi terus iri ya, membuka usaha di tanggal 14 Suro tanpa tendak tirta, mengendurkan disiplin setelah sukses sebentar, membiarkan lampu kamar mandi menyala terus menerus ya, lampu kamar mandi ini juga harus dimatikan ya kalau sudah pagi, memakai alas kaki terbalik, mengelola uang keluarga tanpa transparansi, jarang ziarah kubur ya kepada leluhur, menyimpan pisau tanpa sarung di dapur, energi tajam terpancar, menggunting kuku malam Rabu, memelihara barang antik berat tanpa pembersihan energi ya. Ini katanya dengan pusaka ya, Anda punya pusaka itu wajib dibersihkan. Berutang untuk hiburan bukan produktif, menaruh kunci rusak di gantungan utama, sering mematikan kipas atau AC mendadak, menolak sedekah saat kepepet, tidak mencatat pemasukan dan pengeluaran, suka berbicara negatif tentang pelanggan, meminjam uang dan lupa niat mengembalikan, kurang sopan kepada tamu, tidur setelah asar secara rutin, melecehkan adat lembaga budaya, mengabaikan selamatan kecil saat pindah rumah, menilai orang dari harta lalu iri, memelihara pohon besar terlalu dekat fondasi rumah, tidak pernah ruqyah rumah tirakat tahunan, menaruh kursi kosong membelakangi pintu, meludah sembarangan, terlalu sering menolak undangan syukuran, jarang membaca kitab suci selepas maghrib, tidak menjaga kemurnian niat, bercampur riak, takut menolong tetangga saat bencana, membuka dompet sambil marah, mengkonsumsi minuman keras berlebihan, membanting pintu getaran negatif, sering menyepelekan kebetulan ilahi, menaruh televisi di kamar tidur ya. Televisi di kamar tidur itu juga tidak baik ya, gelombang distraksi ya. Lalai merawat sumur atau tandon air, simbol sumber rezeki ya. Jadi itu ya teman-teman ya, yang Anda harus perhatikan ya. Beberapa hal yang sifatnya negatif itu Anda harus perhatikan, Anda harus hilangkan. Supaya apa? Supaya rezeki Anda ini benar-benar bisa lancar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini bisa Anda pahami dan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.